با پیروزیم چون حق با ماست و متحد و یکصدا هستیم. Kediktatoran Iran kini runtuh di jalanan. Dari Teheran hingga Isfahan, dari Khuzestan hingga Mashhad, seluruh negeri diguncang gelombang kerusuhan besar-besaran. Rasa takut telah lenyap, yang tersisa hanyalah kemarahan rakyat. Para ibu dan ayah, mahasiswa, serta para pedagang berdiri bahu-membahu di setiap sudut kota. Poster-poster Ali Khamenei dibakar, simbol-simbol rezim dihancurkan. Protes yang bermula dari krisis ekonomi dan kelangkaan air kini berkembang menjadi ancaman eksistensial terbesar bagi kekuasaan. Sejak 27 Desember, apa yang awalnya demonstrasi berubah menjadi konflik terbuka yang menyerupai perang sipil. Rakyat berbaris dengan satu suara. Khamenei akan tumbang, Shah akan kembali. Mimpi buruk rezim 1979 telah kembali, namun dengan peran yang terbalik. Jika dahulu revolusi menjatuhkan monarki, kini jutaan warga Iran di jalanan justru menyerukan kembalinya raja yang diasingkan, Reza Shah Pahlavi. Dari pengasingan, Pahlavi menyatakan dengan tegas, kemenangan adalah milik kita. Gedung-gedung pemerintahan mulai runtuh, para penasehat ekonomi mundur satu persatu. Rusia sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tiongkok memilih diam. Kali ini, tidak ada kekuatan besar yang datang menyelamatkan para mula. Iran telah mencapai titik balik. Rakyat berkata, cukup sudah, bersiaplah, kami mulai. Inilah fajar Iran baru, lahir dari runtuhnya kediktatoran. Pemicu kehancuran ini justru datang dari dalam. Presiden Masoud Pezeshkian secara terbuka mengakui bahwa kas negara telah kosong. Siapapun yang mendapatkan dolar, memasukkannya ke kantong sendiri. Kami tidak akan mendistribusikannya lagi, ujarnya. Pernyataan ini mengguncang jantung ekonomi rezim. Bazar Teheran, para pedagang menutup toko-toko mereka. Slogan bergema di jalanan. Tidak untuk Gaza, tidak untuk Lebanon, hidupku hanya untuk Iran. Sebuah penolakan terbuka terhadap kebijakan luar negeri rezim. Inflasi melampaui 42%, harga pangan melonjak hingga 70%, rakyat dipaksa bekerja sebulan penuh hanya untuk membeli 1 gram emas. 47 tahun setelah revolusi Islam, rezim Iran kini menjadi korban dari monster yang diciptakannya sendiri. Tidak ada uang, tidak ada air, tidak ada otoritas. Ali Khamenei menghilang selama berhari-hari, diduga bersembunyi di bunker bawah tanah, sementara rezimnya terbakar oleh pemberontakan jutaan rakyat. Lihat peta Iran hari ini. Hampir seluruh 31 provinsi berada dalam status siaga merah. Negeri ini memerah seperti peta musim gugur. Di Bak Malik, massa berteriak, Khamenei akan tumbang, Shah akan kembali. Di desa-desa sekitar, terdengar teriakan, menangislah Khamenei, Pahlawi akan datang. Di Nahawan, ribuan orang memenuhi jalanan. Di Arak, kota terbakar dan kekacauan merajalela. Di Universitas Mashhad, mahasiswa berteriak lantang, kami lebih baik mati daripada hidup terhina. Di tengah kekacauan ini, rakyat menempuh satu jalan dan satu tujuan. Slogan-slogan tak lagi bersifat ekonomi. Semuanya telah berubah menjadi tuntutan politik total. Suara yang sama menggema di seluruh negeri. Di Lorestan, rakyat meneriakan, hidup Shah. Pesannya jelas, Pahlawi akan kembali. Inilah pertempuran terakhir. Dan sang raja memecah kebisuannya. Reza Shah Pahlawi II, pemimpin Iran di pengasingan, menyampaikan seruan langsung kepada rakyat dan angkatan bersenjata. Seruan ini memicu gelombang perlawanan baru di berbagai wilayah. Berbeda dengan 1979, peristiwa kali ini tidak berhenti pada slogan. Aksi berubah menjadi pemberontakan terbuka yang menargetkan jantung aparatus keamanan rezim. Di Provinsi Faras, Fasa dan Darab, massa mengepung dan menyerbu gedung-gedung gubernur. Bangunan rezim jatuh, basis-basis di Hamadan direbut dan dibakar. Mengapa rezim tampak lumpuh? Karena alat represi utamanya telah patah. Korps Garda Revolusi Iran yang selama ini dianggap tak terkalahkan, mulai runtuh di hadapan kemarahan rakyat.
Pasukan IRGC meninggalkan kendaraan mereka dan melarikan diri di kota-kota Kurdistan. Puluhan ribu demonstran mengejar aparat keamanan, memaksa mereka mundur. Peralatan militer dibakar di tengah jalan, tembok ketakutan telah runtuh. Dan perkembangan paling krusial pun terjadi. Sebagian tentara mulai berpihak kepada rakyat. Pembelotan di tubuh militer telah dimulai, skenario paling menakutkan bagi rezim. Ini bukan sekadar krisis politik. Ini adalah ancaman kehancuran total. Kini, peristiwa di Iran harus dilihat dalam konteks global. Apa yang terjadi bukan hanya luapan kemarahan akibat harga bensin atau nilai tukar, melainkan runtuhnya mata rantai terlemah dalam jaringan autokrasi dunia. Poros Moskow, Beijing, Teheran yang selama bertahun-tahun saling menopang kini retak. Pilar Iran runtuh. Ironinya besar, Revolusi Islam 1979 yang dahulu menjadi mimpi buruk Barat, kini berbalik menjadi mimpi buruk versi 2026 bagi Blok Timur dan rezim-rezim otoriter. Namun kali ini, satu hal mencolok. Rusia dan Tiongkok absen. Aliansi antar rezim otoriter bukanlah persatuan nilai, melainkan kemitraan berbasis ketakutan dan kepentingan. Dan ketika kapal mulai tenggelam, para kapten lebih dulu menukup sekoci sebelum para tikus naik. Rusia kini terperosok di rawa perang Ukraina dengan ekonomi yang tercekik sanksi internasional. Vladimir Putin tidak memiliki pasukan cadangan, sistem pertahanan udara, ataupun 1 rubel pun yang dapat dikirim ke Teheran. Kapasitas logistik dan militernya telah terkuras habis. Jika Iran runtuh, Rusia akan kehilangan basis logistik terpentingnya di Timur Tengah. Keamanan Laut Kaspia terancam dan jalur suplai strategis menuju Syria akan terputus. Bagi Moskow, kejatuhan Iran berarti terbukanya sisi selatan Rusia tanpa perlindungan. Di sisi lain, Tiongkok bersikap jauh lebih dingin dan pragmatis. Dihantam stagnasi ekonomi, krisis properti dan beban utang domestik, Beijing menolak menanamkan modal politik maupun strategis pada kapal yang jelas sedang tenggelam. Iran yang semakin tidak stabil bukan lagi aset geopolitik, melainkan liabilitas beracun. Keheningan Tiongkok menjadi sinyal paling gamblang bahwa mereka telah mencabut dukungan dari rezim Khamenei. Situasi ini memunculkan mimpi buruk bagi seluruh rezim otoriter dunia. Efek domino ala musim semi Arab. Keberanian yang menular inilah yang paling ditakuti para diktator, karena ketika ketakutan runtuh di satu negeri, ia dapat menjalar ke negeri lain. Hari ini, rakyat Iran dengan tangan kosong mampu memukul mundur tank-tank IRGC. Mitos negara yang tak terkalahkan pun runtuh di hadapan mata dunia. Jika tahun 1979 melahirkan model totalitarianisme teokratis, maka 2026 adalah antitesisnya. Pembalasan sejarah yang datang dari rakyat sendiri. Ini bukan semata soal Iran. Jika Iran jatuh, keseimbangan kekuatan global akan ikut terguncang. Pengakuan Presiden Pezeshkian bahwa siapa yang mendapatkan dolar memakannya sendiri bukan sekadar pernyataan kebijakan. Itu adalah dokumen resmi kebangkrutan negara. Rakyat tidak lagi menuntut reformasi. Mereka menuntut pengakhiran sistem secara total hingga ke akar-akarnya. Pemberontakan 1 Januari 2026 berbeda secara fundamental dari gerakan hijau 2009 maupun protes Mahsa Amini 2022. Ini adalah koalisi lintas kelas, disatukan oleh 2 hal paling mendasar, kelaparan dan martabat. Buruh minyak menutup kartu produksi, mahasiswa menduduki kampus, para pedagang menutup toko, bahkan kelompok religius konservatif yang selama ini menjadi basis rezim, kini meneriakan Khamenei adalah pembunuh. Legitimasi ideologis rezim telah runtuh hingga nol. Yang tersisa hanyalah kekerasan telanjang, dan bahkan itu pun gagal mengendalikan keadaan. Tanggal 1 Januari 2026 bukan sekadar penanda waktu. Ia adalah hari ketika arah Timur Tengah ditulis ulang. Sebuah era berakhir. Di Iran, matahari kini terbit dari jalan-jalan gelap, dari mata perempuan pemberani, dari kemarahan kaum muda, dan dari para ayah yang akhirnya berkata, cukup. Tembok ketakutan telah runtuh, dan ia tak akan pernah bisa dibangun kembali.
Iran telah melewati titik tanpa kembali. Meja reformasi telah dibalik. Tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi Khamenei, garda revolusi, dan rezim yang telah membusuk ini. Ketika sebuah bangsa berhenti takut, tidak ada diktator yang mampu bertahan. Iran kini melangkah menuju kebebasan, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan langkah itu.